Selamat datang di podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Best Quality Continuous Improvement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di hari Selasa tanggal 23 April tahun 2024 saya sebagai host podcast yang nama saya Rahmawati Ardian Armanawati. Kami dari BGP kedatangan tamu nih yang luar biasa dari Sekolah Penggerak SDN 1 Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru. Dan di sini saya juga ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwardi. Selamat pagi Pak. Kemudian Bu Desi, selamat pagi Bu. Dan Pak Jayadi. Pagi Pak. Dan di sini kita juga ketemu dengan anak-anak yang luar biasa ya di kelas 4 dan kelas 6. Nanti kita akan diskusi lebih mendalam terkait praktik baik yang udah diimplementasikan Pak ya terkait kurikulum Merdeka. Kemudian nanti ada interaktif dan mungkin sesi presentasi ya dengan adik-adik semuanya nih dari kelas 4 dan kelas 5. Kita ke sesi diskusi dulu nih Pak ya terkait dengan best practice atau praktik baik yang udah Bapak laksanakan di SDN 1 Landasan Ulin Utara. Kami pengen tahu Pak, apa yang mendasari tema untuk P5 ini mungkin secara umum aja Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rahma, kami dari SDN 1 Landasan Ulin Utara, kami sekolah penggerak angkatan 1. Alhamdulillah kami akreditasinya A. Kemudian sesuai visi misi sekolah kami, boleh sebutkan Bu? Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, berbudaya, terampil dalam kemampuan akademik dan non-akademik berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Itulah yang mendasari semua apa yang kami laksanakan di sekolah kami, baik dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari maupun di P5-nya. Nah, jadi untuk mendasari yang P5 memang semuanya hasil dari apa yang dirasakan, apa yang sering ditemui oleh anak-anak, baik anak dari kelas 1 sampai kelas 6, kebiasaannya sehari-hari, juga apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Karena di sekolah kami Ibu, alhamdulillah murid kami itu termasuk banyak. Saat ini 708 murid kami, 708 orang. Kemudian dengan tenaga pendidiknya 33 dan yang tenaga kependidikannya ada 5. Jadi kami semuanya 39 dengan saya. Nah, karena orangnya banyak, berarti ada masalah-masalah juga yang banyak. Di antaranya kami dengan para pedagang barangkali. Pedagang itu ada yang di dalam sekolah, ada yang di luar sekolah. Nah, kenapa kami fokus ke sana? Karena pedagang itu berkaitan erat dengan peserta didik kami. Karena peserta didik kami setiap istirahat atau mau pulang sekolah pasti ke tempat pedagang. Nah, dari pedagang itu kami khawatir makanannya kurang sehat. Nah, kemudian ada apa? Bapak Ibu gurunya nanya dengan anak-anak terkait dengan makanan sehat. Itu untuk kelas 3-4 fase B-nya. Fase A-nya juga begitu, makanan sehat juga. Kemudian yang fase C-nya itu karena kami bebaskan sekarang ya Bapak Ibu
untuk pengantar penjemput itu boleh masuk ke halaman sekolah karena halaman sekolah kami itu luas. Kemudian kalau pengantar penjemput itu tidak diizinkan masuk, macet. Nah, karena diizinkan masuk ke dalam halaman sekolah, ternyata ada masalah, Bu. Masalahnya apa? Di antaranya oleh murid itu dengan santainya beliau tuh merokok di halaman sekolah. Nah, dari itulah yang mendasari untuk memilih tema ataupun topik dalam profil pelajar Pancasila dari yang kami lihat langsung di lapangan, apa yang dirasakan murid, apa yang dirasakan guru. Akhirnya kami sepakati kami bawa ke Kombel untuk menentukan tema ataupun topik yang akan kami laksanakan di dalam melaksanakan P5 tersebut. Barangkali ini dulu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, udah cukup jelas ya Pak. Berarti kan ada akar masalahnya muncul dulu, kemudian diangkat jadi program ya, kesepakatan dengan murid ya. Dan juga melibatkan orang tua. Ya, berarti udah ini Pak ya, sesuai insya Allah. Ya, mungkin saya akan berbincang lebih mendalam ya dengan guru untuk guru KP-nya ya, dan untuk di fase B dulu mungkin bisa dijelaskan Bu P5-nya gitu, seperti apa dari perencanaannya, implementasi sampai ke asesmen, mungkin ke evaluasi seperti itu. Ya, baik Bu. Saya mengajar di kelas 4 ya, di fase B. Jadi untuk proyek P5 di sekolah kami, tadi sudah dijelaskan sama Bapak ya. Jadi kami menemukan akar masalah dulu. Jadi di kelas itu, anak-anak saat jam istirahat, banyak sekali yang jajan makanan yang kurang sehat. Contohnya itu seperti mie, kemudian junk food, sosis, yang seperti itu kan. Nah, jadi kami sebagai guru, yang namanya P5 itu kan dari anak dan untuk anak gitu kan ya Bu ya. Nah, jadi kami memberikan pertanyaan pemantik dulu nih dengan anak-anak. Kira-kira ini makanannya sehat apa tidak? Kemudian baik apa tidak untuk tubuh kita jika dimakannya itu jangka panjang seperti itu. Jadi dengan adanya pertanyaan pemantik, anak-anak ini merasa ingin tahu lebih lanjut tentang makanan sehat dan tidak sehat. Akhirnya dengan adanya permasalahan tadi dibawa ke forum Kombel dan kami bicarakan di situ terkait permasalahan anak, dan kita sesuaikanlah pada topik tema P5-nya, jadi bangunlah jiwa dan raganya. Di tahap-tahapan pada proyek P5 di fase B ada 4 tahapan ya Bu ya. Yang pertama itu tahap pengenalan, kemudian kontekstual, aksi, dan refleksi evaluasi. Nah, di tahap awal itu kami melaksanakan pengenalan dulu terhadap anak-anak terkait video-video pembelajaran, video-video yang ada di permasalahan masyarakat terkait makanan sehat dan tidak sehat. Kemudian anak-anak itu dapat mengetahui kriteria makanan yang sehat itu seperti apa, kemudian dampaknya makanan yang tidak sehat itu bagi tubuh itu seperti apa. Kemudian lanjut lagi ke tahap kontekstual tadi kan anak-anak, jadi kita itu melibatkan pihak kantin yang ada di sekolah. Anak-anak itu investigasi kepada para pedagang yang ada di kantin terkait makanan yang dijual, dan kita guru menyiapkan lembar kerja pada anak terkait investigasi tersebut, dan anak bisa menyimpulkan makanan yang sehat itu apa saja, kemudian yang tidak sehat itu apa saja. Kemudian dilanjutkan lagi, kami mengaitkan dengan teknologi digital dengan aplikasi Canva ya. Jadi anak itu secara berkelompok dia menentukan nih makanan sehatnya itu yang seperti apa. Jadi dia bikin menu makanan sehat selama 1 minggu. Kemudian kita ajarkan aplikasi Canva menggunakan Chromebook yang ada di sekolah ya, digitalnya. Kemudian anak membuat daftar menu makanan sehat selama 1 minggu. Itu di tahap kontekstual. Kemudian di tahap aksinya, anak melakukan masak dan makan bersama makanan sehat. Dan itu pun juga kita tidak bisa hanya guru dan anak-anak, kita juga melibatkan wali murid untuk keterlibatan dalam proses P5 tersebut. Kemudian di tahap akhirnya
Di tahap refleksi, anak-anak memiliki dampak tersendiri terkait setelah pelaksanaan P5. Jadi anak-anak itu merasa senang dengan pelaksanaan aksi tersebut, ya kan, masak makan bersama. Kemudian anak-anak juga belajar lebih bisa lagi nih makan sayur, makanan yang lebih sehat seperti itu, Bu. Kemudian di fase B ini, Bu, ditegaskan bahwa P5 ini kan tidak mesti harus ada hasilnya kan. Jadi di fase B kami hasilnya itu bukan pada produk. Jadi hasilnya itu lebih ke proses seperti itu. Mungkin bisa diceritakan, Bu, proses nilai karakter apa yang ada muncul di P5 tadi? Oke, karakter yang muncul pada saat proyek P5 khususnya di fase B itu yang pastinya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi anak itu bisa lebih mensyukuri lagi kepada Allah terkait makanan-makanan yang ada di sekitar. Misalnya seperti sayuran, buah-buahan itu lebih sehat daripada makanan-makanan junk food yang dibikin, yang di frozen gitu kan, Bu, yang lama disimpan, ya kan. Nah itu lebih baik makan sayur dan buah dan juga susu. Kemudian makan sebelum makan dan sesudah makan itu membaca doa. Nah itu untuk karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada lagi karakternya gotong royong. Jadi dalam pelaksanaan aksi memasak bersama, kemudian juga yang bikin menu makanan sehat tadi anak bergotong royong bersama-sama dalam pelaksanaannya. Kemudian ada lagi nih mandiri. Jadi saat tahap aksi itu, Bu, anak kan masak sendiri. Jadi semua kegiatan dari motong sayur, mencuci ayam dan lain sebagainya, karena kemarin kan menunya itu kebetulan sop ayam, Bu. Jadi semuanya itu anak yang melaksanakan, tidak dibantu oleh guru ataupun wali murid. Jadi kami sebagai guru dan juga beberapa wali murid itu ada di situ hanya bertugas untuk mengawasi dan membimbing anak. Jadi semuanya anak diharapkan mandiri dalam pelaksanaan tersebut. Kemudian yang terakhir berpikir kritis. Jadi anak itu bisa memikirkan nih dampak jika makanan tidak sehat dimakan setiap hari, jangka panjangnya itu seperti apa. Kemudian dia bisa berpikir bahwa ke depannya itu dia ingin lebih baik itu seperti apa, dengan misalnya dengan memilih makanan yang sehat seperti itu kan. Jadi lebih pilih-pilih lagi dalam memilih jajanan seperti itu, Bu. Ini tadi kan luar biasa, anak memikirkan makanan sehat yang ada dampaknya. Kemudian fasilitatornya yang terlibat dalam P5 ini mungkin bisa dijelaskan, Bu, melibatkan siapa saja? Jadi yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek ini yang pastinya anak-anak itu yang pertama, ya kan. Kemudian guru, kemudian pihak sekolah, misalnya guru itu bukan hanya guru kelas, Bu, tapi juga kita melibatkan guru mapel, guru PJOK, guru agama juga terlibat di sini. Karena kan guru PJOK masalah bangunlah jiwa dan raganya yang terkait makanan sehat dan tidak sehat itu kan terkait lagi dengan kebugaran jasmaninya. Jadi itu terkait di materi PJOK. Kemudian yang kaitannya dengan guru mapel agama itu dikaitkan dengan makanan yang haram, halal seperti itu, Bu. Nah, jadi dijelaskan di situ oleh guru mapel. Kemudian juga kita pihak terkaitnya juga pihak yang ada di kantin, yang jualan di kantin. Kemudian juga kita melibatkan orang tua murid dalam pelaksanaan aksinya, Bu. Jadi alat dan bahan itu dibantu oleh pihak paguyuban wali murid. Ya, berarti ada kolaborasi ya di mapel dan ini ya. Iya, betul. Wali muridnya ya, alhamdulillah. Berarti udah terencana dengan baik ya sampai ke akhirnya tadi, dan prosesnya itu karakter yang lebih dominan ya. Anak-anak alhamdulillah sekarang banyak sekali yang membawa bekal sendiri dari rumah dan menunya itu yang sehat, mengurangi jajanan-jajanan yang kurang sehat seperti itu, Bu. Berarti udah ini ya, sudah paham semuanya ya anak-anak ya, makanan sehat dan tidak sehat ya. Alhamdulillah, berarti ada dampaknya program yang sudah digulirkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kemudian berlanjut ke Pak Jayadi ini terkait Pak Jayadi, barangkali yang saya sampaikan tadi masih ada yang kurang. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Brahma. Menambahkan sedikit saja. Jadi yang mendasari kami untuk memilih tema dalam
P5 tadi, yang kebiasaan apa yang kami temui di lapangan, yang selanjutnya selebihnya yang mendukung bahwa di kelas 6 untuk mengambil tema dalam topiknya dalam P5 yaitu pelajaran anti rokok tuh karena kami juga kerjasama baik dengan Puskesmas, Bu. Nah, jadi dari Puskesmas itu rutin ya ada kegiatan kesekolahan, periksa gigi dan lain sebagainya. Terakhir itu yang screening rokok ya. Pelajaran itulah yang mendasari. Jadi di samping kebiasaan wali murid yang kurang bertanggung jawab ya tanda kutip, nggak semuanya lah, sebagian ada yang merokok di halaman, juga barangkali ada orang tuanya yang merokok di rumah, dan hasil dari screening Puskesmas tadi itu aja. Nanti aja yang lebih detailnya silakan. Terima kasih. Berarti nanti prolognya ya dari Bapak Kepala Sekolah. Screening tadi menarik Pak, mungkin saya nanti akan berbincang dengan Pak Jayadi. Baik, terkait ini Pak yang fase C tadi, bisa diceritakan Pak dari perencanaan, implementasi sampai ke asesmennya, mungkin nilai-nilai apa aja yang muncul di anak? Oke, sebelumnya kita ke awal dulu Bu ya. Untuk menentukan P5 itu kan awalnya kita harus menentukan tema aja dulu secara umum. Di pemerintah itu ngasih kalau nggak salah 5 atau 6 tema ya, dari pemerintah 6 tema. Terus dari tema itu kan terlalu luas Bu ya. Ulun lempar ke kanakan tema apa atau permasalahan apa yang pengen kita angkat untuk P5 ini. Ada tentang kesehatan, lingkungan, atau kearifan lokal dan sebagainya. Ulun lempar ke kanakan. Tapi tetap ulun arahkan gini Bu. Kalau lingkungan kita sudah kemarin P5-nya sudah ada tentang pembuatan kompos. Terus misalnya lagi tentang kearifan lokal, misalnya bikin apa kemarin, pensepat kalau nggak salah sudah. Jadi kayaknya yang belum ini tentang kesehatan nih, kesehatan. Jadi oleh sebab itulah kami menentukan temanya tuh bangunlah jiwa dan raganya tentang kesehatan. Nah lalu ke topik itu lebih spesifik lagi Bu ya. Nah itu topiknya ulun lempar ke kanakan berdasarkan yang kata Bapak tadi, kerjasama antara sekolah dan puskesmas. Nah, ulun memandunya dari situ. Biar ulun kita ini ada kerjasama sama pihak puskesmas. Biasanya puskesmas itu datang ke sekolah untuk melakukan screening atau pemeriksaan. Yang diperiksa itu biasanya tentang gigi berlubang, tensi darah, buta warna, sama rokok, screening rokok. Jadi ulun lempar ke kanakan, kalian ini tertariknya yang gimana gitu. Ya, kebanyakan anak-anak bilang tertariknya ke rokok. Terus kata ulun kenapa? Karena penasaran aja gitu, apa sih bahaya-bahaya sama dampak rokok gitu Bu. Terus ini sudah jadi topik, tema dan topiknya sudah ada ya, tinggal merencanakan lagi programnya. Untuk merencanakan program kami juga berkolaborasi bersama guru-guru per fase C, kelas 5-6, dan guru-guru mata pelajaran seperti guru PJOK dan guru agama. Untuk tahap awalnya pengenalan itu kami mengenalkan tentang pengertian rokok itu apa, terus jenis-jenis rokok itu apa, kemudian bahaya rokok sama penyalahgunaan rokok itu di tahap pengenalan. Lalu kita masuk ke tahap kontekstualnya. Di situ anak-anak sudah mulai bikin produk kecil-kecilan lah. Pertama anak-anak kami suruh bikin poster pakai Canva. Terus bikin poster di Canva itu tentang bahaya rokok dan penyalahgunaan rokok, ada 2. Terus selanjutnya di tahap kontekstual tuh ada juga anak-anak melakukan wawancara. Wawancara di sini terbagi menjadi 2, wawancara sama warga sekolah dan juga wawancara sama orang-orang yang di rumah, entah itu orang tua, saudara, atau tetangga gitu. Wawancaranya ini masih berkaitan juga dengan rokok. Oke, terus di tahap aksi nyatanya kami fase C itu bikin produk, ada 2 produk Bu. Yang pertama bikin mading ini seperti ini contohnya, sampelnya di bawah. Mading aslinya itu besar Bu, besar. Cuma ini yang di bawah ini cuma sampel-sampelnya aja gitu. Terus produk yang kedua itu kami bikin video pendek tentang bahaya rokok Bu. Jadi setiap anak-anak itu per kelompok bikin video pendek, ya kayak film pendek gitu ya Bu, tentang rokok. Nah, oke, itu tahap-tahapannya. Terus selanjutnya evaluasi dan refleksi ya, beserta tindak lanjut. Ini evaluasi dan refleksi kami sebagai guru ya Bu ya, bukan sebagai anak-anak ya, sebagai guru. Evaluasi atau refleksi kami yang pertama adalah gini.
pada saat kegiatan membuat poster itu kan pakai Chromebook. Nah ternyata kami menemukan beberapa anak yang kayaknya mereka itu masih apa ya, pakai Chromebook itu gaptek gitu ya mungkin ya Bu Anas. Nah jadi kami ngeliat oh ternyata ada anak-anak yang nggak berani gitu loh, nggak berani ngutak-ngatik Canva-nya itu. Nah dari situ kami jadi belajar dan kami kasih penanganan bahwasanya nak kamu jangan takut untuk mengeksplor fitur dan menu yang ada di Canva ini, kan berani aja gitu loh, jangan takut salah-salah, nggak mungkin juga kamu salah-salah apa rusak Chromebook-nya, pokoknya belajar berani ngedit-edit gitu ya. Terus evaluasi atau refleksi yang selanjutnya itu adalah di bagian bikin film. Di bikin film itu kami kira kemarin tuh Bu, anak-anak ini kesulitan bikin film di video pendek itu. Ya masih kelas 5, masih kelas 6 SD kan, masih anak-anak gitu. Ternyata pas kami lihat hasil-hasilnya, anak-anak bikin video pendek itu di luar ekspektasi, bagus-bagus. Ternyata anak-anak ini jago acting Bu. Nah, keren banget, tepuk tangan dulu untuk anak-anaknya. Ya, kerennya gini Bu, mereka tuh bikin skrip sendiri, bikin videonya sendiri, editingnya sendiri. Nah, keren banget. Jadi kami ini menyimpulkan kayaknya anak-anak sekarang itu dalam berekspresi itu kayaknya apa ya, bagus. Mereka lebih apa ya, lebih bisa berekspresi. Terbukti dari mereka acting itu bagus-bagus Bu. Dari gesturnya, penjiwaan semuanya bagus-bagus. Nah itu aja. Kalau dari sisi kami sebagai guru itu evaluasi atau refleksi yang kami dapat dari P5 yang kemarin. Nah itu. Makasih banyak. Betul ya, nanti mungkin closing statementnya di akhir ya. Tapi kita beralih dulu ke anak-anak dulu. Masih semangat ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 ada? Masih semangat ya. Kita ke kelas berapa dulu nih? Fase B dulu ya. Ya, kita ke fase B dulu untuk mendengarkan paparannya terkait itu tadi, makanan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Chelsea Akila Naila dari kelas 4D dari sekolah SDN 1 Laura. Saya akan memperjelaskan tentang P5 kami di kelas 4 ini. Awal kami temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya adalah aku butuh makanan sehat. Awalnya sebagian teman-teman kami membawa bekal yang kurang sehat atau membeli di kantin sekolah. Ibu guru pun bertanya apakah makanan itu sehat atau tidak. Kami pun penasaran dan ingin tahu. Makanya kami memilih topik ini, aku butuh makanan sehat. Proyek kami adalah mabar maseh, masak dan makan bareng makanan sehat. Awalnya kami menonton video tentang pembuatan makanan yang tidak sehat dan ciri-ciri makanan yang sehat. Lalu kami menginvestigasi langsung ke kantin sekolah untuk menanyakan nama penjual, komposisi, dan cara pembuatan. Kami dari rumah membawa bekal 4 sehat 5 sempurna dan membuat menu makan sehat 1 minggu dan dibuat di aplikasi Canva di Chromebook. Lalu kami mabar maseh, masak dan makan bareng makanan sehat. Pertama, ibu guru membagi tugas, ada yang memotong sayuran, ada yang membersihkan ayam. Menu kami adalah sup ayam. Terakhir, ibu guru membagikan lembar evaluasi untuk kami untuk menuliskan perasaan kami saat melakukan proyek. Dampak pada diri kami sendiri adalah lebih berhati-hati saat membeli makanan, dan kami lebih memilih makanan yang lebih sehat. Dan yang belum terbiasa makan sayur dibiasakan untuk makan sayur. Karakter profil pelajar Pancasila kami adalah 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, contohnya berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Kedua itu adalah gotong royong.
Kami saat mabar masek, kami bergotong royong saat memasak bersama-sama. Ketiga, mandiri. Kami memotong sayur. Contohnya, kami memotong sayuran sendiri, mencuci ayam sendiri. Keempat, kami bernalar kritis. Kami bisa memikirkan diri sendiri ingin berubah yang lebih baik lagi. Contohnya, mau makan sayur-sayuran. Kedua, lebih berhati-hati saat memilih makanan, dan jika belum terbiasa makan sayur, lebih dibiasakan. Udah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar ya. Mau ditambahkan Dek yang di sebelahnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fris Najib Pranata dari kelas 4B. Jadi hasil dari menu makanan sehatnya itu nih di sini. Iya, bisa dibacakan menunya pelan-pelan gitu ya. Jadi ini dari kelas 4D kelompok 1 Chelsea sama Kaila Akila ini apa? Malam Senin nasi yamagur, nasi putih, nasi sayur, pepaya muda, lauk ayam, buah mangga, anggur, susu. Rabu nasi telur, kok nih namanya harus ada RR-nya sih? Nasi telur sayur figur, nasi putih, sayur timun kacang panjang kol, lauk telur nugget, buah pisang anggur, susu, nasi chicken flag, nasi putih, sayur jagung, lauk asam manis ayam, buah pisang, susu, nasi tiam anggur, nasi putih, sayur mentimun, lauk ayam, buah mangga, anggur, pepaya, susu. Kamis nasi jagabur, nasi putih, sayur, lauk ayam, telur, buah mangga, susu. Ini dari tadi ada RR-nya deh. Menu pekan makanan sehat. Kelompok 1 dari kelas 4B Abi, Sultan, Rizkia, Kori, Marisha. Senin nasi campur, nasi ayam, sayur bening, buah kelengkeng, susu, nasi ayam goreng, nasi ayam Kentucky, wortel, buah apel, susu, nasi ayam Bisa cukup. Baik, terima kasih. Biar di situ ya mau tanya, kakaknya mau nanya. Kok menunya mayoritas ayam ini? Kenapa? Soalnya ini ambilnya 4 sehat 5 sempurna. Ayam ya? Ya, Nggak ikan? ya kebanyakannya kebanyakannya kelas 4 tuh kayaknya suka ayam. Suka ayam ya? Oh. Tapi saya cuma suka gelapungnya doang. Oh. Apa itu? Tepungnya. Oh, fried chicken gitu ya. Saya dengar tadi ayam terus ya. Anak sekarang sukanya ayam ya. Terus sekarang di rumah makanannya sehat juga nggak kalau makan? Kebanyakannya saya makan telur. Makan telur ya di rumah. Ayam juga kan? Hah? Dari ayam juga kan? Ayam itu jarang-jarang makan. Oh, makanya telur ya. Ya. Kalau adik satunya siapa tadi namanya? Chelsea. Makanya ayam juga. Sukanya ayam. Kebanyakan telur juga. Telur juga. Di rumah favoritnya telur ya. Nasi goreng gitu. Nah, pakai sayur ya? Iya, pakai sayur. Ya, berarti udah ini ya, udah paham ya makanan sehat sama ini. Terus kalau nemu makanan gak sehat tuh masih suka makan nggak? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Contohnya makanan gak sehat tuh apa? Kayak permen, permen, bis itu apa? Junk food, makanan cepat saji. Oh gitu, udah paham berarti ya Bapak Ibu. Mindsetnya udah diubah ya. Oke, terima kasih Adik Chelsea dan Adik Faiz ya atas presentasinya, luar biasa. Ya.
Bapaknya. Kita berlanjut ke kelas 6 ya. Kelas 6 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Sari Dewi, siswa kelas 6 dari SDN 1 Landasan Ulin Utara. Hari ini saya ingin menceritakan terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa disebut dengan P5. Alasan kenapa kami mengambil topik ini adalah berdasarkan hasil screening petugas puskesmas. Pada saat di kelas, kami mendapatkan angkat tentang bahaya rokok. Kemudian kami diajak untuk menonton video terkait bahaya rokok. Kami mengambil topik pelajar anti rokok. Pada saat menonton video, kami belajar mengenai bahaya rokok. Kemudian, seluruh siswa dan guru melakukan diskusi untuk mengidentifikasi bahaya rokok. Setelah itu, tahap selanjutnya kami membuat poster bahaya rokok yang kami lakukan secara berkelompok. Setelah selesai membuat poster, kami diajak oleh guru olahraga untuk memahami materi kesehatan fisik dan mental. Setelah itu, kami diberikan angket oleh Bapak Ibu Guru untuk diisi. Pada pertemuan selanjutnya, kami kembali mendapatkan materi tentang bahaya rokok dari guru agama, di mana guru agama menjelaskan pandangan agama terkait bahaya rokok itu sendiri. Selanjutnya yang kami lakukan terkait P5 bahaya rokok, kami secara berkelompok melakukan wawancara dengan warga sekolah dan juga lingkungan rumah siapa saja yang merokok. Kami juga menanyakan bagaimana dampak dari rokok itu sendiri. Tahap aksi selanjutnya, kami membuat mading cara mencegah bahaya rokok melalui poster, pantun, puisi, ataupun gambar bercerita. Tahap akhirnya kami membuat video pendek yang kemudian kami upload ke medsos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih. Duduk masih di situ berdiri ya dia. Tadi tuh kakak tertarik sama apa? Wawancara dengan apa? Warga sekolah. Warga sekolah. Yang diwawancarai siapa? Pedagang, guru, itu. Terus hasilnya apa? Hasilnya ada yang merokok. Setelah itu kami bawa ke kelas untuk didiskusikan bersama guru. Kemudian yang pedagang tadi dikasih tahu nggak, Pak, bahaya rokok gini-gini, ada yang seperti itu nggak, sampai ke situ nggak? Mungkin ada ya. Kemudian ini mau nanya dampaknya seperti apa? Dampak rokok yang tidak baik itu bisa menyebabkan kanker, masalah kanker paru-paru, terus jantung. Kalau di adik sendiri kira-kira apa? Kalau ada orang ngerokok tuh gimana gitu rasanya? Gak suka bau asapnya. Nah, itu berarti dampak ya. Di sekolah masih ada ngerokok nggak? Kira-kira sudah nggak ada lagi, udah steril ya? Ya. Sudah steril. Terus yang di rumah atau di lingkungan masih ada yang masih? Nah, terus gimana adik menanggapinya? Ya ditegur. Ditegur. Gimana negurnya, cara negurnya? Ayah jangan ngerokok. Oh, ayahnya ngerokok? Ya. Terus gimana tanggapan ayahnya? Ya orangnya tetap ngerokok. Oh, tetap ya, mungkin temannya di sebelah gimana perasaannya, suka nyoba rokok nggak? Nggak suka. Kenapa nggak sukanya? Mikrofonnya bisa dipegang. Karena asap rokok bisa menyebabkan kita sakit. Sakit, nggak enak ya. Sesak napas nggak kalau nyoba rokok? Sedikit. Terus di lingkungan rumah ada yang ngerokok? Ada. Siapa? Ayah.
Kayaknya perlu parenting program berikutnya. Iya, berarti nggak suka juga ya. Mungkin ayahnya sekarang ngerokoknya di luar ya, nggak di dalam. Kalau saya dulu, kakak dulu tuh ayahnya tuh suka ngerokok juga kalau ngobrol sama teman. Jadi bungkusnya itu saya jadikan mainan BP-BP-an itu jadi ranjang, isinya saya buang gitu. Ini nggak ngajarin jelek ya gitu ya, karena itu ya rokok. Baik, terima kasih adik-adik udah ini ya udah menyampaikan, menarik sekali nih bahaya rokok. Mungkin ada yang mau ngasih pengalaman nih mau ngobrol. Nggak berani, nggak, yang laki-laki deh satu ya, terkait program tadi gimana perasaannya aja senang, bisa mikrofonnya di temennya, senangnya gimana gitu, atau nggak senang sibuk banget itu atau gimana, senang aja yang senang ya, bisa berdiri tuh on camera. Namanya siapa, kelas berapa? Araskar dan Satria. Nah, kelas 6B. Perasaannya gimana nih ada project bahaya rokok? Senang. Terus gimana, bisa diceritakan? Senangnya seperti apa? Karena bisa belajar tentang rokok dan bahaya rokok. Bahaya rokok ya. Terus kalau kerjanya bertim atau gimana? Berkelompok ya? Iya. Berkelompok ya. Terus nyari materinya di mana? Bisa cerita sedikit nyari materi? Bisa lewat internet. Berarti udah jago ya. Pakai Chromebook? Bisa. Di sekolah pakai Chromebook ya? Secara umum senang ya dapat materi ini. Kemudian selain project ini, apalagi yang di sekolah udah pernah, selain project rokok ini yang udah pernah dikerjakan? Kompos. Iya, kompos. Iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Silakan duduk kembali. Tadi perasaannya yang saya belum tanya di kelas ini, yang ini deh, kelas 4 belum tanya. Lihat di kameranya, perasaannya gimana? Senang. Senangnya gimana? Bisa diceritakan? Karena saya menjadi tahu makanan sehat dan tidak sehat melalui warnanya, rasanya, dan juga baunya. Oh, hebat ya, baunya udah tahu ya. Rasanya. Terus di rumah makanannya kesukaannya apa? Lebih sukanya telur. Telur juga ya. Ayam telur. Mungkin nanti bisa menunya telur lagi Pak. Atau ikan ya. Sama anak saya juga 7 telur. Kenapa suka dengan telur? Karena enak. Enak, bergizi juga ya. Telurnya biasa dibuat apa aja? Mata sapi. Mata sapi, telur mata sapi. Kemudian itu aja, di dadar. Nggak suka telur mata sapi ya. Selain itu sukanya makanannya apa? Yang sehat nih, yang sayur. Sayur bayam. Sayur bayam. Suka makan sayur bayam? Berarti paham ya. Kalau makanan tidak sehat masih ada nggak di sekolah dijual di kantin? Dikurangi tapi jarang-jarang gitu. Berarti udah ini ya, udah berubah ya. Berarti perasaan Ade ini senang ya mengikuti P5 tadi, dan makanan gak sehat udah bisa dikurangin ya. Terima kasih semuanya. Kita tanya ke terakhir, closing statementnya nih Pak, untuk sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini terkait kelimanya gini, mungkin ada yang Bapak bisa sampaikan gitu. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Jadi dengan kami sudah menjadi sekolah penggerak tahun ketiga dan sudah 6 kali ya kita melaksanakan P5, karena melaksanakan setiap 1 semester 1 kali. Jadi alhamdulillah kayaknya sangat dampak positif maksudnya dari kegiatan P5 ini, khususnya di akhir ini kami kemarin sempat lengah, maksudnya dengan kami banyak sekali warga kami sempat dulunya itu dari kantin itu menjual makanan, minuman. Kalau makanannya itu yang pakai cucuk-cucuk itu loh, pentol. Nah, akhirnya kemudian minumannya juga pakai
apa gelasnya itu apa namanya yang dari plastik itu. Nah, jadi akhirnya kami bermasalah dengan sampah. Jadi dengan cucuk pentol, dengan plastik yang bekas minum tadi. Nah, dari apa pengalaman itu kami sepakat dengan Bapak Ibu guru mewajibkan ke anak-anak untuk membawa wadah, artinya bawa piring, bawa gelas. Jadi kalau belanja bawa piring dan gelas untuk mengurangi sampah dan yang jelas higienisnya. Kemudian dampak yang selanjutnya anak-anak mulai paham dampak positifnya makanan sehat, kemudian kebiasaan yang kurang baik termasuk kebiasaan merokok tadi. Jadi kalau di rumah barangkali keluarganya banyak yang merokok, setidaknya dari mereka sendiri jangan merokok untuk kedepannya. Jadi kalau yang generasi yang dulu sudah terbiasa dengan rokok, nyaman dengan rokok, kebalikannya generasi yang ada ini kayaknya membenci rokok apa gitu. Walaupun di Kediri pabrik rokok Mbak ya. Ya, mudah-mudahan yang sudah kami laksanakan ini berjalan lanjut, kemudian menjadi kebiasaan dari anak-anak untuk berperilaku positif gitu. Baik dari segi memilih makanan, kemudian menyikapi lingkungan, karena lingkungan yang bersih pasti kita akan nyaman dalam kegiatan sehari-hari gitu. Sementara ini dulu Mbak. Terima kasih. Ya, luar biasa berarti ada perubahan mindset dulu Pak ya yang dibentuk ya. Tadi sudah luar biasa nih, anak-anaknya udah dilibatkan. Kalau bisa nanti gurunya nggak ada yang ngerokok juga ya. 100%. Mungkin dari salah satu Bapak Ibu Desi atau Pak Jadi ada closing statement terkait P5 yang kedepannya, harapannya seperti apa? Oke, baik Bu. Harapan kami ya sebagai pendidik dengan adanya kurikulum merdeka dan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, jadi kami berharap bahwa karakter-karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila itu bukan hanya sebatas pajangan dan hanya diketahui oleh anak didik kita, tapi anak didik kita ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan belajarnya itu sepanjang hayat Bu. Jadi tidak hanya menyukai makanan sehat dan tidak sehat itu pada saat pelaksanaan proyek, tapi juga kedepannya mereka dapat merubah perilakunya dalam dirinya untuk lebih menyayangi diri sendiri dengan memilih makanan yang sehat dan tidak sehat. Karena kami sebagai guru juga menjelaskan kepada anak-anak dan menekankan bahwa seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah juga Bu, bahwa ilmu itu memang penting, tapi akhlak dan karakter itu adalah yang lebih utama. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Tagline-nya ya, akhlak itu yang utama. Itu memang ya Pak ya. Dan slogan memang ya, slogan ya diingat benar-benar ya anak-anak dan seluruh komunitas yang ada di SDN 1 Baik, udah sekitar 1 jam lebih ya kita berbincang mendalam terkait P5 tadi, dan juga ada presentasi dari kelas 4 dan kelas 6. Alhamdulillah mereka sudah memahami alurnya yang tadi saya lihat, sistematikanya udah paham. Dengan implementasi di rumah ya, sama di lingkungan ya, jadi kebawa gitu nanti SMP SMA kalau ada teman yang ngerokok jangan ikut-ikutan seperti itu ya, karena itu tidak baik. Baik, cukup sekian diskusi bincang santai kita di podcast Balai Guru Penggerak Voice of Inspiration dengan Sekolah Penggerak Angkatan 1 di Kota Banjarbaru, dan harapan kami penyebasan Pak ya. Ya Allah. Dan anak-anak senang, guru-gurunya senang, seperti itu kan yang istilahnya intisari dari guru merdeka, tidak membuat ini jadi hal yang sulit. Baik, terus pantau kami di YouTube channel BGP ada ya, kemudian TikTok dan Instagram. Kami akan update terkait kurikulum merdeka, dan setelah ini mungkin ada podcast dari Angkatan 1 ya dengan topik-topik
yang berbeda dan yang menarik dan jenjang yang berbeda juga. Mungkin next akan dari PAUD ya Pak ya, SMA belum. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan guru pembimbing, anak-anak sekalian. Kita akhiri dulu podcast kita. Semoga apa yang kita tampilkan ini berkah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.